Kau bukan laki-laki, kau bukan perempuan. Ya. High Five ini kan bukan punya Bang Yon jadinya, kalau dari cerita tadi. Betul. Dokter Richard, saya naik VT1, ya, nggak usah promo usaha. Oke. Prospek saya 1000 masuk. Video tentang penculikan itu tidak benar. Yang sebenarnya terjadi mereka terlambat pulang sekolah setelah bermain. Kenapa gitu? Tapi di sini rame di Twitter nih, sumpah nggak, gue trauma banget sama guru modelan skinship berlebih gini ke murid, serem katanya. Yo, Bang Santuy People. Welcome back again bersama Nyonya dan Mama. dua topi mangkok. In here, Always in here. here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Jangan lupa juga buat follow Instagram dan Facebook Radio Santuy. Linknya ada di deskripsi. Deskripsi seperti biasa, nanti di akhir segmen reaction akan ada saya thanks to super thanks ya, yang Yes. seperti namanya bahkan banyak nih ya. Tadi memang ngeliat sekilas akan ada banyak gitu. Tapi nggak usah pakai lama kalinya. Today banyak nih, nano manis asam asin rame-rame kayak es campur. Ada dari Dr. Richard Lee yang menginterogasi John LBF, dicecer abis-abisan karena ya mungkin menurut Dr. Richard Lee nggak masuk akal nih, lu usahanya gimana sih sebenarnya kok bisa secepat itu, dan Bang John juga membuka sedikit gitu kan. Mungkin kalau yang mau banyak lihat di fullnya di video Dr. Richard Lee, di sini buka sedikit kayak untuk apa dia kayak gini, cincin itu sebenarnya buat apa gitu kan, terus prosesnya yang sebenarnya seperti apa gitu kan. Karena banyak yang menangkap gitu kan, awalnya tuh bener-bener dari nol terus 2 tahun bread gitu langsung jadi tajir gitu. Terus ada proses yang sedikit dikasih tahu gitu. Terus ada kondisi mamanya Tiko yang malah jadi awet, malah jadi muda gitu, malah jadi cantik kembali, ditemuin sama Bang John LBF, ada Bang Brew juga di situ, ada Baim Wong. Ada juga kecil-kecil hoax. Kecil-kecil hoax. Iya, anak SD apa kalau nggak salah tuh bilang ngaku diculik segala macam, didatengin dong, otomatis penculikan dong, ditelusuri segala macam. Ternyata itu cerita dia aja karena pulang telat yang mengakibatkan orang tuanya minta maaf karena anaknya berulah. Tolonglah. Ada juga dari Firdaus dan ada juga dari Farhad Abbas. Oke, masih yang ya. menciptakan lagu buat Bunda Korla, gak ngerti lagi Oke. Bang. Yang pertama pilih nih, mau dari mana nih? Yang pertama kayaknya sama ini deh, Farhad Abbas dulu kali. Farhad Abbas dulu ya, kita buka dengan Farhad Abbas. Semoga Santuy People selalu ceria melihat Farhad Abbas ini ya. Yes. Ini dia. Maafin ya buat Santuy People, maafin ya kalau misalkan semasa-masa dia ada gitu dia. Gak Masih gitu ada orangnya People. dong. Play. Kau bukan laki-laki, kau bukan perempuan. Jangan kau tanya-tanya siapa aku. Kau aku yang somasi, kau aku yang laporin. Jangan kau lari-lari pulang ke Jerman. No comment. Ditinggalin istriku. Oh, langsung dibalas sama netizen ternyata ya. Tapi udahlah, kasihan lah, masa baru apa-apa belum baru langsung dibalas gitu. Buat Bapak Farhad itu minimal tahu nada gitu lah ya. Minimal. Jadi kan kalaupun mau distract gitu ibaratnya kan lewat lagu kan. Itu minimal enak gitu, enggak yang gitu kan, pemusiknya tuh kayak gimana nih kuncinya gitu. Jadi minimal selain liriknya oke gitu, minimal tahu nada gitu lah ya. Tapi sama ini deh Mang, Apa kan dia tuh? bilang kemarin kayak ngapain semua terpengaruh sama Bunda Korla, lu juga terpengaruh, lagunya lagu No Comment. Dari Tuti Wibowo Iya. Yang dipopulerkan boomingnya kembali sama oleh Bunda Korla gitu. gitu. Lalu juga termakan sama Udah jujur aja, ininya. enak kan lagunya, jujur Ih. aja gitu. Ya, Jangan munaf gitu. jangan munaim gitu, tolong lah ya. Nggak usah lama-lamanya, ini enakan dia dapat exposure. Iya. Langsung to the next, Nyo. Next. Sempilan sedikit nih, Iya. sedikit John LBF di akun officialnya di TikTok yang respon komenan netizen yang berbunyi, Tiko gimana kabarnya Om? Yes. Ceki Pepli. Play. Tiko gimana kabarnya Pak Om? Ini Tiko nih. Tuh. Alhamdulillah Ini baik. Tiko ini. Cuman dia lagi masih mikir-mikir dulu. Mau kerja karena dia mau fokus ke orang tua dulu. Alhamdulillah rumahnya Tiko udah rapi. Ini udah rapi. Udah bagus ya. Ini Ada Bang orang-orang Breo. hebat nih yang
benar-benar sayang sama Tiko ya, support Tiko nih. Oh, iya kan? Terus dampingi Tiko, Bang. Thank you loh Bang, gua makasih banyak Bang. Iya, Bang Bro. Tuh, udah bagus rumahnya Tiko. Kinclong ya Nyo. Ada Mas Baim Wong juga. Oh ada Baim Wong. Tuh, nyokapnya sekarang udah lebih cerah ya. Jadi lebih keurus juga kan. Panjang. Nih sama ibu nih. Tuh. Ini udah sehat. Cantik banget kan? Wih, Bu cantik banget tuh Bu, lihat tuh Bu. Sehat terus ya Bu ya. Sehat terus ya Bu. Tiko. Cuman apa Bu Eni belum apa nggak mau ngomong kali ya di apa namanya ditanya atau ajak ngobrol sama Bang John LBF. Mungkin dia nggak kenal kali ya. Mungkin. Jadi belum mau ngomong gitu. Tapi gokil udah cerah, udah kerawat, keurus Iya, gitu udah kan. nggak yang marah-marah terus kayak kemarin kan waktu itu kan masih marah, ada orang baru marah gitu kan. Nice. Mantap Nyo. Mantap. Next to the next. Next. Nyo. Ya. Ini dia. Intelijen Dr. Richard Lee yang menyecar John LBF. Ceki people. Play. Oke, kita bongkar semuanya di sini. Oke ya. Tapi Bang John ini kaya instan. 2019 pengangguran, benar? Iya, betul. 2019 saya main burung. Burung siapa nih Pak? Ya kali Sampai begini. 2019 pengangguran, nggak ada kerjaan. Jadi sempat kerja di Astra saya. Ya memang nggak logis sih Bang, kalau misalnya kerja 2-3 tahun tiba-tiba jadi sultan, jadi kaya Bang. Nah, menurut Abang kayak gimana Bang? Perusahaan saya High Five ini core-nya di pendirian PT. Kecepatan, servis, harga yang murah itu jadi privilege yang luar biasa untuk perusahaan ini. Kecepatan untuk maju perusahaannya. Tapi saya potong sedikit Bang John. Iya. High Five ini kan bukan punya Bang John jadinya. Kalau dari cerita tadi. Betul. Sekarang Sudah milik saya. ini kan agak aneh ya. High Five ini bukan punya Bang John. Bang John sendiri kerja di sana. Iya. Dan ini kan Bang John masuknya juga pada waktu pandemi Yes. awal-awal. Kalau sebagai owner nggak akan jual. Nggak akan mau kasih ke saya. Bang John Ada ya. ceritanya nanti. Mau jual Iya. dan Bang John juga dapat duit dari Saya mana nggak untuk bisa beli. Saya nggak beli. Oke. Dikasih cuma-cuma. Itu saya masuk, Pak Sabar melihat kinerja saya yang all out itu kan, ini bukan perusahaan saya tapi sense of belonging saya tinggi. Oke. Makanya saya Cepat naiknya. naik itu, saya itu jadi owner tuh baru 2021 bulan Agustus. 2021. Lebih pendek lagi nih. Jadi bukan 3 tahun, bukan 2 tahun, 1 tahun sebenarnya. Jadi seperti sekarang. Tapi saya nggak begitu percaya dulu. Dia nggak mau begitu percaya. Tapi kan di situ dijelasin ya. Ya. Bahwa Pak Sabar. Ya. Pak Sabar yang melihat potensi Bang John. Ya. Katanya kan dinaikin cuma-cuma, dijadiin owner secara gratis gitu, nggak beli gitu atau kayak gimana. Ya. Dengan harapan ya sebenarnya mungkin dengan harapan Pak Sabar, lu menaikkan omset perusahaan ini lebih besar lagi dan membesarkan perusahaan ini lagi gitu. Ya. Dan bisa dibilang lumayan terbukti sampai saat ini ya gitu kan. Biar lebih enak kita next to the next videonya nih. Next. Ini dia soal masalah bisnis, ceki people. Play. Bisnis Bang John ada 6 sekarang. Iya, Bisnis Bang John ada 6. betul. Ya ada apa aja tuh? High Five. Iya kan? Ini Harus pakai perusahaan lagu yang sih, bikin, ya. bikin perusahaan ya, bikin Iya. PT ya. Apalagi Kemudian John Skin. John Skin. John Apa Skin itu? ini pabrik skincare. Jadi saya Ini beli pabrik skincare Ya, ya. atau Ya. Pabrik skincare. bantuin untuk yang bikinin Jadi skincare. gini dokter, saya waktu di High Five, saya ketemu salah satu orang. Dia ini nawarin saya untuk punya produk skincare sendiri. Oke. Karena saya udah terkenal di TikTok gitu kan. Nah, ketika dia tawarin saya untuk bikin produk skincare sendiri, di benak saya langsung berpikir, ini kalau nanti saya kalau jualan produk skincare pasti laku karena saya jago jual. Oke. Yang makin kaya gua doang. Hidup saya mau bermakna untuk banyak orang. Oke. So that's why coba kita bicara yang lain deh. Ada opportunity lain. Keren ya. Kalau aku baru kaya 1 tahun, aku nggak akan ngomong kayak gitu loh, sumpah. Serius. Itu value saya dok. Oke. Nah kemudian ketika saya ngobrol gini-gini, ya sudah akhirnya saya beli saham pabrik tersebut. Oke. You beli saham pabrik tersebut? Yes. How much? Nggak bisa disebutin di sini lah. Lebih dari 10 miliar? Ya kurang lebih lah. Kurang lebih lah. Kayak gimana ceritanya you bisa dapat duit 1 tahun? Kapan ini ya beli pabriknya nih? Perusahaan John Skin itu baru sekitar 4-5 bulan yang lalu. 4-5 bulan yang lalu. Ya, Artinya 4-5 nggak bulan. sampai 1 tahun,
Iya. Bang John beli pabrik skincare. Iya. Itu punya sendiri. Nggak ada yang aneh, Dr. Richard Lee. Bisnis di bidang jasa, Hah? no inventory. Dan klien saya seluruh Indonesia. Bang, saya ini baru buat pabrik, Bang. Jadi saya tahu angka beli buat pabrik. Kan bukan gue dan buat jual pabriknya, pabrik gue beli berapa, Bang? saham pabriknya, sebagian saham, bukan Sebagian ya, saham. sebagian saham pabriknya, bukan gue beli full pabrik itu, tidak lah, belum ada duit sebanyak itu lah gue beli. Oke. Masuk akal sih. Itu yang dia tekanin, bisnis jasa, no inventory, kliennya seluruh Indonesia. Yes. Sampai under apa namanya? Under satu tahun dia udah bisa beli saham pabrik yang nilainya di atas 10M gitu. Iya. Cuman di situ ditekanin lagi, cuman sebagian saham, nggak Iya, seluruhnya sebagian saham. gitu. Balik lagi, Bang John ini orang marketing, jago jualan gitu Iya. kan. Pasti ada yang ditawarkan, gimana sih? Pasti Ya, ada maksudnya penawaran dia gitu loh. menjual, membranding dirinya pun dia jago gitu. Iya, Nyo. Nextnya nih nextnya nih biar gak penasaran. Next. Nah ini Nyo, ada yang lagi membongkar bisnis Bang John. Seperti apa sih sebenarnya, penasaran nih ya. Ceki people. Play. Untuk ini perusahaan gua viral kok. 2 juta setahun. UMKM mau bikin PT-nya 4 juta. Sewa kantor setahun 2 juta, 6 juta. Dia udah bisa buka usaha. Tapi saya nggak masuk akal saya, Bang John. Dan satu hal sebentar. Bisnis virtual office, bisnis yang paling menjanjikan tahun depan pasti dapat duit. Karena PT itu jarang pindah-pindah alamat. Saya percaya, Dia Bang. perpanjangan gitu. Saya percaya, Ya. Bang. Ya. Tapi saya ini juga, orang mungkin kenal saya ini, Bang John mungkin kenal saya dokter. Saya ini pebisnis, Bang. Yes. Nggak masuk di akal saya, Bang Ya. John. Nggak masuk di akal saya. Perusahaan High Five. Berapa sih omsetnya, Bang? Itu rahasia lah. Nggak boleh saya ceritakan di sini lah. Dengan harga 4 juta, Iya. 2 juta, Yes. 1 juta. Yes. Abang dapat Ngumpulin penghasilan luar biasa sampai cincin 3 miliar. Ya kalau cincin 3 miliar tabungan lebih dong pasti. Nggak ada cerita cincin 3 miliar tabungan cuma 200 juta kan? Enggak lah. Ya Jadi kan? kayak Bang Holtman lah. Bisa beli saham pabrik, bisa beli saham ini. I don't get it, Bang. Iya. Jujur aja saya bilang. Secara logika manusia nggak akan nyampe pikiran kita. Bang John ini kan cukup dinamis ya saya lihat ya, cukup berprestasi, jatuh, pengangguran lama, nggak ada motivasi, tiba-tiba naik luar biasa. Dan naiknya itu bukan kayak gini, Bang. Gini nih, Bang. Saya itu kalau udah kerja selalu berprestasi. Oke. Jadi, di sini memang akhirnya makanya saya buat istilah kan, bukan istilah, quote saya kan jangan ngatur Tuhan itu. Ya, ketika saya benar-benar sudah berserah penuh, ya saya tuh pokoknya titik balik saya keluarga saya ini, keluarga kecil saya ini. Makanya istri saya ini luar biasa banget. Berarti all out untuk keluarga ya? Sangat. Mungkin itu titik baliknya ya? Sangat. Jadi begitu saya punya istri yang benar-benar mensupport saya. Istri saya itu nggak pernah ganggu saya di jam kerja. Antara sayang atau cuek, nggak sayang atau cuek, gue nggak ngerti. Bukan, setorannya tinggi. Ketarik. Berarti kalau Nyonyo ngegangguin Mamang di jam kerja, setoran Mamang kurang tinggi gitu ya. Tapi pertanyaannya, emang aku pernah gangguin pas jam kerja? Enggak, berarti Ya tinggi dong udah, setorannya. iya dong, Oke, iya mantap. Tapi Nyo, ini ada yang menarik nih. Sekali lagi nih, menarik, meluncur. Cus. Ini dia, ceki people. Play. Sekali lagi. Ya. Saya pengen tanya tentang abang deh, soalnya kan orang-orang banyak bilang, wah Bang John Sultan katanya, Bang John Enggak, Sultan. saya nggak mau dibilang sultan juga. Oke. Nggak mau saya. Tapi hari ini saya pengen tanya Bang, sekaya apa sih Bang John? Ya, buat saya kekayaan itu bagaimana kalau kita jadi manfaat untuk orang banyak sih. Ini terdengar klise, tapi gini, Bu Dokter, saya itu pernah ngerasain bener-bener. Pak dokter dong, Bu Dokter, tolonglah ya. Bener yang namanya kita nggak punya rumah, keluarga kita nggak punya rumah, mau makan aja telur dadar dibagi 5. Nah sekarang kalau dibilang itu saya itu udah lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Orang tua saya udah saya beli rumah, udah nggak perlu ngontrak-ngontrak lagi. Saya udah punya rumah dan bahkan punya kolam renang pribadi di rumah. Kalau dokter tanya kekayaan saya bagaimana, ya saya gambarkan aja. Mobil sport saya punya. Mobil apa Bang? Ya, BMW Z4 baru 2022, ya. Mercy S-Class. Mantap. Ya banyak lah, ya kan. Honda Beat.
2018 udah tua, udah ganti plat. Ada 7 lah mobil ya kan. Berarti dari kurang lebih 1-2 tahun kerja ini dapat seperti itu semua, Bang. Luar biasa. Iya. Dan gini dok, yang Abang saya, membuka mata pikiran saya bahwa ternyata ada. Bisa kalau misalnya kita kerja keras, bisa seperti apa? ini real dokter. Saya mau bicara, saya dimanapun saya ketemu. Tadinya saya nggak percaya, Bang. Ini real, Setelah dokter. ketemu Bang John, saya Iya. baru percaya. Ini real dokter. Karena dulunya saya percaya. Iya. Waktu ada Ika, Iya. saya percaya. Iya. Ika tuh Karena saya Indra ketemu Kents dengan ya. dia banyak duit. Iya. Kita sambil bikin podcast tuh mau buka rekening, Bang. Iya. Buka rekening. Ah. Jadi kan bisa kelihatan dong Iya, kalau kayak iya, gitu punya iya. kan. Saya pikir memang real, tapi kan ternyata enggak. Dan pada waktu itu kan sering dibahas orang bahwa Iya. memang untuk orang menjadi sukses, kaya pada posisinya itu kan butuh waktu. Menurut saya paling sedikit 8-10 tahun ya. Iya. Tapi kan ini 2 tahun Abang luar biasa. Artinya bisa. Iya. Artinya bisa dan bisa jadi contoh juga Bang Bisa, John, ya. bisa, sangat bisa. Dan memang apa ya, bisnis di bidang jasa itu nggak ada matinya. Saya juga Kalau biasa kamu, sih. iya kan, kalau kamu sudah ketemu Iya sih, jalannya, jasa ketemu masih jalurnya, Dokter Richard, saya naik VT1, ya, nggak usah promo usaha, Oke. prospek saya 1000 masuk. Oke. Stop dulu sampai di sini. Mm-mm. Itu yang Mama bilang. Mama bilang kan dia ngejadiin sosmednya sebagai alat untuk promo usahanya. Iya. Bener kan? Dia Iya. akuin sendiri kan Bang John kalau Iya, iya. dia next 1 VT aja nih. Mm-mm. Terus rame, dia bisa nyangkutin sekitar 1000 prospek. Iya. Anggaplah dari 1000 prospek itu 50% yang jadi 500 gitu. Mm-mm. Oke. Biaya apa namanya penggunaan jasanya itu dari 500 prospek itu yang akhirnya goal jadi 500 dari 1000 maksudnya. Iya. Itu 1 juta. Mm-mm. 500 juta Iya. omsetnya gitu kan. Mm-mm. Karena dia based on kolektif gitu. Iya. Kayak ibaratnya toko sembako gitu. Mm-mm. Murah meriah gitu kan, marginnya Rp1.000 doang tapi yang beli 1000 gitu kan ya, Iya, sejuta juga gitu kan. Iya. Beda sama bisnis kayak jual beli mobil gitu kan, yang belinya 2-3 tapi dalam jumlah yang besar gitu. Berarti ya masuk akal juga ya Mang ya, karena kan dia bilang waktu kerja di Astra itu dia omsetnya sampai 500 miliar ya, apa 5 miliar lupa aku deh. Pokoknya segituan, dan berarti ya masuk akal sih menurutku karena dia pinter di marketing. Maksudnya gini, dia Pinter pinter jualan. ngejual barang, apalagi menjual dirinya sendiri gitu. Pasti kayak branding gitu. pasti jago lah gitu. Jadi ibaratnya sosmed yang dibuat ini adalah sebagai media buat promosi perusahaannya, and it works. gitu Iya. kan. Lanjut lagi. Lanjut. Makanya kemarin ada kejadian-kejadian yang saya suruh karyawan saya fast response pun, saya itu sering dikomplain klien. Karena lambat. Karena mau transaksi, orang saya nggak bisa dihubungin. Oke. Makanya karyawan saya sampai banyak itu, 1 orang ngerjain 1 bidang sampean. Oke. Saya mikir gitu, kalau Dokter Richard nggak percaya boleh datang ke kantor saya. Apakah betul karyawannya Bang John itu gajinya gede-gede? Gajinya gede-gede, Bang? Gajinya gede-gede. Apakah betul karyawan yang baru sehari saya terima kerja, langsung saya tanya, kamu punya duit nggak buat ongkos kerja? Karena itu istri saya dari situ boleh ditanya. Begitu saya dulu pertama kali kerja, waktu pacaran sama istri saya, dia ke ATM ngambil duit buat modalin saya. Pusing saya. Buat ongkos bagaimana? Kan kita kerja ini kan modal ongkos. Oke. Jadi semua karyawan yang saya terima, itu saya pasti tanya, kamu punya duit nggak buat ongkos? Oke. Saya sangat memanusiakan manusia karena saya pernah di posisi karyawan. Nah, terus kemudian nih, baru sehari 2 hari kerja, dia butuh duit 18 juta untuk nebus ijazah, 100% saya kasih. Makanya karyawan Bang John banyak yang pengen kerja dengan Bang John juga banyak. Iya, tapi kan kadang-kadang juga saya, maksudnya kalau semua pengen kerja sama saya, nanti bisa aja sih. Tapi nggak gua gaji nggak apa-apa kalau seluruh Indonesia mau kerja. Karena katanya gajinya gede, Iya. fasilitasnya oke. Goalsnya sih juga gini sih, goalsnya sih sebetulnya kalau Dr. Richard saya boleh sampaikan, goalsnya adalah gini, pengusaha tidak akan pernah bisa kerja tanpa karyawan. That's why pengusaha, pelaku usaha, dia harus mengambil keputusan strategis dulu untuk memilih dulu, untuk sayang dulu sama karyawannya. Ini bukan telur apa ayam. Oh, harus karyawan kerja bagus dulu atau si pengusaha sayang dulu. Jawaban saya kalau dari point of view saya sebagai pelaku usaha, kita harus duluan sayang sama karyawan kita.
Karena itu bukan pilihan. Kenapa saya bilang ini harus kita sayang? Karena pelaku usaha tidak bisa kerja tanpa karyawan. Perkara nanti kita udah banyak karyawan saya juga, mantan sopir saya, bobol kartu kredit saya 29 juta. Gaji sudah gede, hampir 10 juta. Masih berani bobol. Ya perkara dia nanti jahatin kita, itu urusan dia sama Tuhannya. Tapi yang sudah saya lakukan dan terbukti efektif, ketika kita benar-benar sebagai pelaku usaha care sama karyawan kita, hadir selalu di setiap masalah yang dihadapin, dia loyal sama kita. Itu point of view yang menarik sih. Baik dulu, hadir dulu gitu, sayang dulu gitu sama apa namanya karyawannya. Ya. Nanti karyawannya akan loyal sama perusahaannya gitu. Perkara nanti udah dibayain, udah disayangin kayak gitu, dimanja ibaratnya kan dari segi finansial itu nggak bener gitu ya udah itu perkara nanti gitu. Iya bagus sih sebenarnya pemikirannya gitu ya. Bisa mungkin untuk pengusaha-pengusaha lainnya bisa tercerahkan gitu, biar tidak mengkerja-rodikan karyawan-karyawannya ya gitu lah ya. Tapi udah clear tuh, balik lagi 1 VT naik bisa 1000 prospek. Ya masuk akal berarti kan? Iya wajar sih kalau memang harus fast respon gitu kan. Karena taruhannya potensial income nih, bakal loss nih gitu ya, kan. Buat gaji-gaji dia juga sama gitu mungkin kan. yang dijual sama Bang John di perusahaan itu selain murah dan kecepatannya itu loh prosesnya gitu kan. Kan kadang kalau urusan jasa tuh gue mending ke yang ini aja, mahal dikit gitu kan. Mahal dikit tapi lebih cepet. Ingat ya lagi kita ngurusin masalah balik nama gitu kan. Masalah cabut berkas buat ini kan motor, kendaraan. Iya, itulah bisnis jasa, nggak ada matinya gitulah ya. Karena makin banyak orang yang punya duit dan males gitu. Iya. Buktinya aja tempat laundry banyak kan. Banyak gitulah ya. Abis nih Nyok masalah Bang John. Sekarang next to the topic. Next. Ini nih, aduh nih, terlambat pulang sekolah 2 siswi SD di Kabupaten Bogor mengarang cerita jadi korban penculikan. Wow. KKH ini anjir namanya. Apa? Kecil-kecil hoak. Ceki people. Lay. Aku ditarik sama dia, terus habis itu digendong. Dia taruh di tengah, saya taruh di depan. Terus saya begini lambai-lambai tangannya. Sambil menangis, 2 bocah perempuan siswa sekolah dasar di Gunung Sindur, Kabupaten Bogor mengaku hampir menjadi korban penculikan orang tak dikenal saat pulang sekolah pada Jumat lalu. Kedua bocah tersebut bercerita dipaksa oleh 2 orang pria tak dikenal untuk naik ke sepeda motor. Dan saat di tengah jalan, berusaha melepaskan diri dan berhasil diselamatkan oleh seorang ibu. Atas pengakuan kedua bocah tersebut, pihak sekolah dan kepolisian langsung melakukan penelusuran dan menemukan fakta lain. Siswa kami ini ataupun anak dari sekolah sini memberikan keterangan yang tidak benar. Kebenarannya adalah dia bermain kepada temannya, sehingga lupa dengan waktu dan terlambat pulang ke rumah. Dengan keterlambatan dia pulang ke rumah, dia memberikan keterangan seperti itu. Tapi Mang, pertanyaanku, gurunya tahu dari mana gitu kalau misalnya dia emang main ke tempat temennya gitu. Ya mungkin ada temennya yang bilang juga, atau salah satu temennya ngaku. Dan juga ini kan ada hasil investigasi polisi gitu kan. Karena ini kan bisa dibilang wah bahaya nih gitu kan. Ya emang lagi marak juga kan penculikan anak kan. Lagi marak juga kan, dan ini diinvestigasi ya ketahuan hasilnya kayak gini gitu. Gak cuma dari sini, ini buktinya meluncur. Cus. Ade besok-besok kalau pulang telat ngomong aja telat gitu, nggak usah mengarang cerita. Orang tuanya yang klarifikasi dan minta maaf. Repot si Ade pulang telat pakai ngarang-ngarang cerita hoak, mak bapaknya yang nyebokin ini repot. Ceki people. Play. Kami selaku orang tua dari anak kami, Kayla dan Anggun, dengan ini mengklarifikasi video tentang penculikan itu tidak benar. Yang sebenarnya terjadi mereka terlambat pulang sekolah setelah bermain. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kayla. Maaf, kasus penculikan itu adalah hoax. Tuh si adanya ngakuin juga adalah hoax. Aduh anjir, kecil-kecil jago anjir, sumpah.
Masalahnya kemarin rame banget gitu, rame banget. Mama mikir nanti deh nunggu ketangkep kayak gimana biar rasa lo gitu kan. Iya. Ternyata begitu ada lo kok nggak ketangkep loh, kok ternyata ini hanya hoax gitu, gimana tuh? Dan memang salah satu yang menjadi korban kebohongannya, tolonglah. Iya, aku juga karena nggak cuman ini Mang, kayak beberapa hari ke belakang itu banyak banget yang kasus penculikan anak gitu. Ada yang sampai kerekam CCTV yang ditarik kayak gitu-gitu. Jadi aku jadi udah wah gitu kan ngeri juga gitu. Ternyata si adek jangan gitu dek nanti hilang istilah anak kecil mah nggak akan bisa bohong. Ini lancar banget ceritanya, detail banget dan meyakinkan banget ya. Cocok adek. Jadi ini penyebar hoax man. Enggak adek jangan gitu lagi adek ya. Nextnya Nyo. Nyo. Ya. Nextnya ini ada yang lagi rame di IG nih. Viral guru cowok bikin konten pegang tangan murid perempuan. Cek people. Play. Pamit lagu tuh ini tuh kayak gini. Gurteng ini ceritanya gurteng. Guru ganteng gitu kan. Tapi di sini rame di Twitter nih, sumpah gue trauma banget sama guru modelan skinship berlebih gini ke murid, serem katanya. Ini di satu video gitu. Kok males ya ngeliat mukanya. Nih ada nih video berikutnya. Kakinya, roknya gitu ya. Ini ada yang lagi narik rok, sumpah pengen gue tonjok nih pedo gitu kan. Di Twitter rame menduga kalau ini ada aura-aura pedo nih gitu kan. Ini pihak sekolah apa nggak ngasih teguran ya, konten dia banyakan ngajak muridnya begini, mana lagunya nggak banget, udah nggak bener ini, perlu dikasih teguran, geli banget liatnya katanya tuh. Senapsaran dong meluncur ke TikTok bapak gurunya. Cus. Ini dia 541k followers, gokil banyak banget nih, selebtok nih pak guru nih. Mama ngecek nggak ada video tadi, nggak ada sih, udah di take down sepertinya ya. Cuman satu itu kan. Yang mana ini? Iya. Ini nggak ada pegang-pegang. Cuman ada video di sini yang menarik perhatian nih, karena captionnya mana nih perawan desa nih katanya gitu. Oke. Dan yang komen adalah ibu-ibu semua rata-ratanya. Semangat Pak Guru, siang Pak Guru. Hadir nih Bang perawan desa, astaga gitu kan. Pantes dia keterusan gitu kan. Ternyata respon di TikTok ya memang ibaratnya ngedukung dia gitu. Beda ketika udah masuk platform lain kayak IG sama Twitter kayak tadi kan. Nah di postingan yang ini ada komenan nih, kenapa guru meresahkan ya katanya. Abang ganteng katanya tuh, izin duet kak katanya tuh. Aduh Pak Guru ganteng, mau jadi muridnya kalau Pak Gurunya ganteng gitu kan. Susah sih kalau yang komen-komennya juga begitu. Jadi nggak gitu. Cuma Nyo, balik lagi nih, belum ada klarifikasi dari bapak gurunya perihal gitu kan. Yang jadi highlight utama warga Twitter dan warga IG tuh ya skinship. Iya, skinship yang terlalu berlebihan ya, megang tangan gitu, megang kaki gitu kan. Dimana itu ya masih anak-anak juga gitu kan, makanya banyak yang menduga gitu, wah bibit-bibit pedo nih segala macam nih. Back to the comment nih. Cus. Nih di sini ya nih. Yang kayak gini bikin anak-anak kurang paham batasan antar lawan jenis tuh gimana, bahkan ke yang lebih tua sekalipun heran, bukan yang ngasih edukasi katanya. Kenapa konten TikTok jadi kasta terendah bersosial media ya? Guru zaman sekarang macam ini apa yang mendidik katanya tuh. Lapor FBI. Kok gue yang malu sih? Maaf gue nggak pernah jadi guru honorer ya, bener-bener jaga sikap banget, iki muridnya niru loh katanya Maya di komplain. Cuman kalau Mama nggak tahu nih gimana maksudnya, mau setuju atau tidak setuju gitu, tinggal kita nunggu respon aja gitu, karena videonya sepotong juga gitu kan. Atau jangan-jangan sebenarnya dia itu pengen bikin kayak konten-konten gitu sama cewek yang seumuran, tapi tidak ada yang mau. Mungkin gitu, atau dia mau bikin konten yang ini loh, gua nggak berjarak dengan murid gua gitu. Iya, atau ya bisa banyak kemungkinan sih. Banyak kemungkinan sih, masih belum bisa dipastikan dan belum bisa disimpulkan juga. Tinggal tunggu aja klarifikasi dari bapak gurunya ya, kalau ada gitu kan. Kalau ini rame gitu, kalau nggak rame ya udah hilang begitu saja. Iya, aku sih curiganya, bukan curiga sih ya, ini kayak kemungkinannya aja kayak gini. Nanti Pak Guru pengen bikin konten begini, nanti
Bapak pegang tangan kamu ya atau kayak gimana gitu loh. Jadi kayak ya gitulah pokoknya. Gitulah pokoknya bingung ya. Sekarang last of the last meluncurnya. Cus. Biar Abdol, sebelum kita ke Say Thank Super Thank, kita tutup dengan updatean dari Firdaus Oiwobo, sang pengacara dengan caption. Orang seneng-seneng nih, senggol lagi dong. Yong, Firdaus Oiwobo nih, senggol dong. Ceki people. Play. Orang susah lagi ngetawain orang seneng. Orang susah lagi ngeledek orang seneng. Itu dia ngomong buat dia sendiri ya? Nggak ngerti. Pokoknya giginya banyak hitamnya gitu. Iya, aku rasa dia menyindir diri sendiri deh. Karena kan dia kan kayak tiba-tiba ketawa. Orang susah lagi ini. Dia kan ngomong ngerekam kamera pasti kamera depan dong. Berarti dia ngaca dong sambil ngomong gitu dong. Iya dong. Nggak ngerti, pokoknya nggak ngerti. Ini kayak begini-gini mesti di tes urin dulu gitu ketawa ya Bapak Firdaus. Gitu, Salfok lagi ngomong hidungnya gede banget nih kalau posisi begitu. Iya anjir makin mirip bekantan, mohon maaf ya gitu kan. Awalnya mama agak menolak, masa dibilang maskot Duppan ya. Pas ngeliat kayak gini, iya mirip bekantan anjir, tolonglah ya. Udahlah kita tutup dengan Firdaus buat intermezzo rencananya. Dan kita akan meluncur ke, nyetrum, Say Thank to Super Thanks. Meluncur. Yo, ya. Opening Say Thank to Super Thanks. Terima kasih kepada para Sultan Santu yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santu People yang lain untuk berkomen-komen, bertisan-tisan, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Langsung aja yang pertama kita dari As Always, Alvia Agatha, Viana B, Prilly Queen. Nyimak dulu komentarnya ntar. Hey Nyomang dan Santuy People, selamat beraktivitas dan jangan lupa jaga kesehatan ya. Syukur alhamdulillah kalau Norma udah mau ngelaporin tuh si duo Dajjal R. Aku berharap jangan dicabut deh biar kapok tuh si RR. Roji Rihanna ya maksudnya. Biar nggak semena-mena lagi ke depannya. Takutnya kalau ini dicabut someday kita nggak tahu, bisa jadi dia bakal perkarain lagi masalah ini kalau dilihat dari sifat dia selama ini. Aduh kenapa dicabut Zi, mending terusin lagi dah. Kan lu kemarin yang bakalan menang dan keluarga lu juga ngedukung kan tindakan lu, kenapa sekarang bilang itu aib keluarga biar gak tersebar? Aduh kemana aja dah ini bocah katanya. Wah Pak pengacara kurang otak, le ancen sikat. Kalau memang kamu gak terima omongan kasar, kenapa gak gamers yang toksik itu yang kamu laporin juga? Itu yang ada yang sering yang sering dilihat sama anak-anak kecil, malah omongannya nggak ada saringannya, malah aneh dah. Orang itu punya otak. Tunggu, orang itu punya otak nggak sih? Punya otak nggak sih Nyomang? Heran aku. Anak Dajjal, jangan mentang-mentang bapakmu DPR terus kamu bisa barbar sekarepmu, seenakmu gitu. Jabatan bapakmu yang nggak ada apa-apanya aja nggak berkuasa. Liatin anaknya presiden tuh gertak orang aja nggak tahu ngelabrak orang, ya nggak tahu padahal bapaknya orang orang nomor 1 di Indonesia. Terus banyak juga yang ngatain dan sebagainya, tapi anaknya nggak kebanyakan gaya gitu, nggak kebanyakan gitulah pokoknya. Kayak dapuranmu asu tenang. Nggak kayak kamu lah pokoknya gitu. Anjing banget gitu. Saking viral pengen minta maaf, coba kalau nggak viral lah micak fotomu, micak tuh dipicakin matanya gitu. Jadi kayak istilahnya kayak kalau misalnya nggak viral ya lu nggak bakalan klarifikasi minta maaf gitu. Di podcastnya Dr. Richard, Bang John udah ngebeberin perjalanan dia dari awal sampai bisa sukses dalam waktu singkat Nyomang. Walaupun gak semua bisa seberuntung Bang John, tapi usaha memang gak akan mengkhianati hasil sih. Apalagi yang dipegang Bang John adalah perusahaan
perizinan PT, di mana itu cepet banget gedenya. Apalagi kalau biaya dan proses bikin PT nggak ribet dan nggak mahal, akan cepet tuh gedenya usahanya. Betul. Ada kali ini panjang banget ya Nyomang, maafkan abis emosi aku. Ada seperti biasanya mau ngopi-ngopi, monggo silakan seperti biasa ke komen di bawah pastinya. Ya kalau ditranslate langsung dari bahasa Jawa ya, mohon maaf kalau agak patah-patah tadi ya Nyo ya. Iya karena kan kadang kebolak-balik gitu loh. Nextnya nih ada dari Ki Abdurrahman. Ya istri gue nungguin kabar si Norma akhirnya. Aduh mbak pengacara jangan pakai inisial R, langsung aja nama katanya Maya. Banyak pengacara, pengangguran banyak acara. Aduh ini akibatnya Alfabet sama Indomie deketan, katanya bikin orang abok bensin atau mampu bensin susah bedain. Kang Tampol si enteng tangan hampir tiap hari di jalan ada aja katanya, serasa kebal hukum. Takut hilang lagi komennya katanya. Walah. Nextnya Indra Saputra, numpang lewat ya kak, akhirnya kebayar juga rasa penasaran update Rosie King of the Stepmom. Buat Nyomang semoga sehat selalu ya. Mantap. Amin. Dedulur Anita Tia. Malam Mang Nyo. Malam semuanya. Nonton Nyomang sambil nemenin si bungsu begadang. Akhirnya Norma, nah gitu dong. Jangan mau diinjak-injak terus sama emakmu dan si cowok lato-lato. Mereka berdua tuh gak ada otaknya. Percuma kamu terus diam dan berharap mereka berubah. No comment buat pengacara wah yang lagi pansos. Ngadi-ngadi wae lah maneh katanya. Ngada-ngada aja lu katanya tuh. Buat Kak Alfia sehat terus ya Kak. Terima kasih buat tempat nongkrongnya. I love you all. Love you too. DSCR LML Works. Semoga orang-orang arogan kayak gitu musnah dari muka bumi. Nyonya sama gua juga kesel lihat mukanya. Apapun alasannya lu udah tidak memanusiakan manusia anjir. Katanya namanya Raviola Valerina, numpang komen lagi Teh Alfia katanya. No komen deh untuk Rosie dan Rohana, intinya menjijikan. Udah biasa kali bapaknya yang pejabat, anaknya yang sombong. Harusnya kalau punya orang tua pejabat sih anak jangan bikin malu tuh orang tua. Toh yang pilih bapaknya kan masyarakat seperti juru parkir itu. Makasih Tete Alfia dan Nyomang, sehat selalu, salam santuy. Hari Yudo. Numpang masuk TV akhirnya gue bisa nonton konten tanpa skip-skip gara-gara kena polusi gambar daus. Ngerusak pemandangan. Mendingan nonton Gus Samsudin dah, berasa nonton sirkus sekalian. Dan sekarang akhirnya tenang nontonnya. Makasih Nyomang udah dengerin jeritan suara hati netizen. Makasih Mbak Alfi lapaknya. Padahal tadi di yang lasnya aku sisipin daus lagi. Next ada dari Zaki and Soeharto. Kayaknya motor yang disita motor petugas di sub yang ada di video deh katanya Maya. Kokopet TV ikut meramaikan ke Alfia numpang iklan Nyomang, siapa tahu ada yang butuh supir modal SIM A, bisa balas komen tuh. Arumi Rubina Nisa. Sister Alfia Agatha, thanks for the comment space. Wish you all the best. Wish Nyomang all the best. God bless you all. Rosie yang katanya trauma terhadap wanita. Udah deh, lu diem aja di rumah, gak usah ngabisin masa muda lu dengan bolak-balik kantor polisi. Bobo cantik aja sama Rihanna Ana sambil diempok-empok indung-indung kepala indung. Farad Abbas suka-suka deh. Kocak sih itu supir box. Tukang parkir sama yang katanya anak pejabat damai aja, tapi mintain duit dulu buat biaya pengobatan sampai sembuh dan gak berbekas. I knew about John LBF exposure. Nice. Thanks maaf banyak tuh. It's okay, no problem. Kecebong masa depan. Sulit di negara ini karena keadilan bisa dibeli. Ngerti loh maksudnya, ngerti banget. Untuk bapaknya yang sekarang masih markirin mobil sama motor, saya doain besok gantinya markirin kereta api. Gimana? Ada sih, cuman dia saya nggak ngerti makin kereta api gitu. Sri Prihatini Dewi sudah 2 hari absen karena harus nyicil bikin soal ujian buat murid-murid di sekolah. Bu guru, semangat. Alhamdulillah bisa nonton malam radio santuy lagi, makin the best lah. Yes, love pokoknya mah. Semangat Bu Guru. Nextnya dari Barber. Yes. Itu si Farhat nggak pernah lihat di YouTube ya. Suruh nonton YouTube lah biar makin banyak yang dia laporin. Iya. Tapi berani nggak ya? Kalau masalah ngomong KNTL sama MMK, lu juga ngomong Farhat, malah pas diliput wartawan pula. Parah, lu itu bisa ditayangin di televisi terus anak-anak kecil lihat. Ayo lo dilaporin balik lo. Iya, si Farhat ini milih-milih. Dia yang kira-kira bakal kecipratan exposure buat dia baru dia harus resein gitu. Nextnya Cahaya Bulan Bintang, makasih Tete Alfia and Nyomang. Mamang kalau Nyonya lagi marah tolong dikasih ruang karena angle-nya Nyonya marah itu lucu liatnya, dan marahnya Nyonya pas komentar tuh selalu pas sama yang aku pikirin. Iya makanya kemarin biarin aja gitu.
Kalau terus kasus Norma jangan dicabut biar jera. Karena model mereka pala batu kali yang keras banget pakai D ya. Susah buat mereka bisa sadar akan kesalahannya. Bener-bener ya sombongnya, ujung-ujungnya clarification katanya mah itu yang anak anggota DPR. Cek the santuy, nitip sendal sebelah bentar ya Alvia. Itu anak DPR dilihat-lihat mirip banteng ya anjir. Mirip Balmon itu. Emosian kok mukul nyeruduk dong. Bukan banteng sebelah loh ya. Katanya. Nextnya dari Kodar Jena. Assalamualaikum warga Santuy People semuanya. Udah jadi kebiasaan tiap hari di Samarinda mah setiap selesai sholat subuh langsung buka YouTube nyari Radio Santuy. Awalnya bersyukur gara-gara lihat Norma Risma tiba-tiba langsung emosi nonton si Farhad Abbas yang melaporkan ke kantor polisi gara-gara anak-anak kecil pada ngomong jorok. Terus kenapa nggak sekalian aja lu laporin orang yang bikin Bunda Korla suka ngomong jorok? Bener kata Nyonyo, orang-orang udah pada ngomong jorok dari dulu. Termasuk aku udah ngomong jorok dari SD yang pastinya belum ada Bunda Korla. Stop lah laporin hal-hal yang gak penting ke kantor polisi. Polisi biar kerja kasus-kasus yang lebih penting. Oke lah, thank you Nyomang, jadi kepanjangan. Iya setuju. Iya. Parhat memang kayak kebanyakan pusing anjir. Ini kalau misalnya ke polisi kebanyakan laporan kayak begitu, yang penting-penting nanti tidak terurus gitu. Tolonglah. Next ada dari Dewi PND, numpang komen ke Alvia yang baik. Baru kali ini aku ngerasa seneng anak laporin ibunya. Buat Nyonyo suaranya bikin kangen. Buat Mamang jagain Nyonyo selalu ya. Wis, seru kitty Mamang, seru kitty. Security. Next tukang son hajatan. Selamat pagi Nyomang, selamat pagi ke Alvia, Agatha, Via, Nabi Priliguin. Oh iya, untuk sewa tenda, panggung, dan dekorasi insya Allah area Jakarta masih bisa tembus. Katanya Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan lain-lain. Jabodetabek lah ya. Oh iya bener, bisa tanya-tanya dan hubungi ke IG yang komenan kemarin katanya. Tanggal 26 Februari dan tanggal 5, 19, 26 Maret Son masih ada slot untuk diisi. Penuh, gila, full, penuh banget. padat gitu. Mantap Norma Risma, lanjutkan laporan mantan suami dan ibumu. Jangan sampai seperti Lesti udah ngelaporin dicabut prank katanya itu kan. Iya. Saya sekeluarga Radio Santuy sangat kecewa. Iya benar. Eva apaan sih nggak jelas? Farhad Abbas nggak jelas. Ini lebih nggak jelas tadi nyanyi gitu. Itu mah yakin Mang parkir ada darah tinggi. Mang parkir ada darah tinggi jadi sempoyongan gitu pas habis ditampol gitulah warga plus 26 habis salah ya guys. Di sini saya akan klarifikasi soal yang viral kemarin. Gitu kan. Kalau mau klarifikasi ke podcast dari Kobuzir aja. Mang aing ngakak habis nonton video lama Mamang yang reaction pemersatu bangsa lain Mang. Iya yang itu yang pemersatu bangsa itu loh. Next ada dari Kevin Kristo. Selamat pagi, semangat beraktivitas Santuy People yang always in here. Selalu terima kasih atas waktu dan tempatnya Sultan Santuy kita. Untuk Norma semangat terus, ada pasukan Santuy People yang always mendukung. Ngakak juga lah lihat tingkah laku warga plus 62 ini, mau pindah aja lah ke plus 26. Ada Pak Robis di sana. Siapa Pak Robis? Boris. Oke, dan miris aja sama anak pejabat yang seenaknya gitu. Biar kalau mau lihat asli seseorang beri dia jabatan meski itu yang punya ortunya. Ups. Tisam Ayla Nyomang S4 untuk kita semua. Salam santuy. Fish. Mantap, salam S4 juga. Iya plus 26 kan Boris Bokir tuh kontennya tuh. Satu manajemen, close the door juga gitu. Next ada dari Andi Jukis. Ini mah soalnya telat. It's okay, no problem gitu. Ini banyak banget nih yang super thanks yo. Iya. Selanjutnya ada dari Jelanden. Baru lihat nih Mamang sikat. Salam Nyomang Santuy People. Rozi nyambut laporan karena damai itu indah. Pernyataan bego ibunya Norma Risma kemarin membuat laporan Norma Risma nggak bakalan dicabut karena kalau dicabut bimbangnya orang akan pikir memang benar perzinahan ibunya dengan Rozi dipaksa oleh ayah Norma dan itu harus diklarifikasi. Aku suka keributan. Buat Nyomang dan Santuy People sehat selalu ya. Oke, terima kasih Zelanden gitu. Nextnya Yuki, izin komen ya. Terima kasih sebelumnya kepada Zelanden. Di sini kan ya komenannya kalau mau ikut dibacain. Iya betul. Pantes baru lihat nih Yuki. Aku baru tahu channel ini sekitar sebulan gara-gara berita si R ini Nyomang. Dan selalu jadi teman buat nugas malam. BTW aku masih kuliah ya. Seneng banget sama konten Nyomang soalnya semenjak kuliah udah jarang update berita plus 62 gitu kan. Berkat channel ini jadi nggak ketinggalan berita terbaru lagi. Kami siap menemani Anda sampai lulus, kerjain skripsi, revisi sidang sampai lulus. Cuma nitip doa aja semoga Nyomang dan Santuy People sehat selalu dan diberikan kemudahan dalam menghadapi kehidupan yang semakin wadidaw ini.
Mohon doanya juga semoga skripsinya lancar, baru semester 6 sih. Cuma biar nggak keteteran mau mulai sekarang. Mantap. Ih, mantap. Siap selalu ditemani ya gitu kan. Sampai sidang gitu kan, sampai geser tali toga gitu. Next ya, Tuan Nugroho. Terima kasih Ziela udah nyumbang untuk Nyomang. Sehat selalu dan murah rezeki ya. Satu lagi buat Rozi Zizai. Ketar-ketir kan? Zizai oh Zizai. Bukti ngarang versus bukti-bukti yang kuat dari Norma Risma. Pasti Rozi dan partner bubar jalan nih. Dan buat Nyomang, konten reaction ini bikin nagih deh. Sehari gak lihat konten dari Radio Santuy kayak ada yang kurang deh. Sehat selalu buat Nyomang dan para rakyat Santuy People. Amin, terima kasih. Neng Yati, numpang ya kak. Mau nanya ke Nyonyo nih Mang, kenapa kalau orang Madura pasti Bisa bisa bahasa bahasa Jawa? Jawa, tapi kalau orang Jawa belum tentu bisa bahasa Madura? Kenapa ya? Kenapa ya? Sih. Masih menjadi misteri tuh. Tapi Nyonyo orang Jawa tapi bisa bahasa Madura. Ya. Sedikit-sedikit. Sedikit apa banyak-banyak? Banyak. Karena di daerah kebetulan bahasa yang digunakan bahasa Madura, itu campur iya, ya. Sama di Jember itu campuran Madura sama Jawa. Timur. Kenapa coba? Kenapa hayo? Ya? Next Rian Andriana, numpang masuk TV Sultan Santuy, terima kasih. Nyomang kawal terus si Rojiun sama si Riana sampai baju oren. Iti yang ditunggu Santuy People siap pasti dikawal. Si artis plus pengacara skuter mah cuma pansos. Yes, skuter itu adalah selebriti kurang terkenal ya. Security kurang terkenal ya. Emang tolonglah nyonya. Aing gua aja ge anak pejabat petani Jawa Barat. Yoks, biasa aja itu baru anak wakil rakyat aja belagu. Menganiaya rakyat yang notabene-nya dia itu hidup dan bisa menikmati hidup mewah pakai mobil kemana-mana, itu uang dari rakyat. Pajak aja. Seharusnya dia lebih menghormati rakyat yang dia wakilin kan, yang mewakili dan yang diwakili lebih tinggi yang diwakilin. Setuju. Saatnya Nyonya bilang amin buat anak pejabat itu gitu kan. Saya salam sukses. Sehat Santuy People 4S gitu ya, 4S 1P gitu kan ya. Next ada dari Kakak Ola Os yang selalu setia tadi menemani live Nyonyo kan tadi? Ada dong. Mantap Kakak Ola Os. Tapi iya, aku mau ngomong semoga cepat sembuh buat mamanya Kak Ola. Oh, Lagi iya. sakit kemarin cuci darah katanya. Cepat sembuh ya mamanya Kak Ola. Kak Zilanden izin numpang di lapaknya, sehat selalu kakak. Nyomang cuma mau absen, maaf kemarin gak sempet komen dan parkun atau parkir akun pas Nyonyo live. Kemarin masih di RS soalnya lagi musim hujan, jaga kesehatan, jaga pola makan dan jangan lupa minum vitamin semua. Siap Kakak Ola. Sehat-sehat juga buat Kakak Ola. Yes. Nextnya ada dari Lukyun. Sikat. Alhamdulillah akhirnya Norma laporin mereka. Mampus deh double R. Semoga nggak dicabut ya. Amin. Ikut seneng Tiko dan ibunya Eni akhirnya bisa hidup bahagia kembali. Baru jadi anak DPR udah angkuh banget. Gimana jadi anak presiden atau anak raja? Anak dewa aja nanti makin angkuh gitu. Ada yang nggak sependapat dikit udah hilang pasti besoknya. Aku baru tahu tentang John LBF ya kemarin dari Radio Santuy. Ini masalah mau rekrut Tiko itu. Terus penasaran siapa dia sampai searching Google. Emang sih kalau orang dapat duitnya bener biasanya masih mikir-mikir kalau mau beli barang branded meski uangnya ada, nggak bakal bilang wah murah banget. Jelek gitu. Apalagi berangkatnya dari bawah. Karena aku juga ada di posisi kayak gitu, masih mikir-mikir kalau mau beli barang overprice, kirain One Piece gitu. Overprice. Padahal duitnya ada. Kadang mau beli kalau udah diskon agak banyak. Iya benar. Nyata aku suka banget. Wah murah banget. Aku langsung kepikiran itu. Anjir. Aduh mantap lu cute anjir. Terngakak ngomong malam ini. Nextnya Abdul Basit. Hadir Mangnya. Chandra Gotama. Rasain tuh Rozi ketakutan sampai cabut laporan. FA emang mau gila urusin orang lain. Mamang BC haya doi bukan dari pihak korban. Emang aus the next level tuh orang. Ngakak juga supir Indomaret salah masuk Alfamart. Akibat anak dari DPRD tuh jarang dikasih perhatian ortunya tuh. Pakai mukul-mukul orang segala gitu aja deh. Nyomang salam Santuy People. Oke, murah banget. Nextnya Anhondut. Pertama kali denger Super Thanks-nya ternyata seru juga ya. Sukses terus ya Nyomang. Mantap. Nongkrong-nongkrong di sini. Yes. Terus ada dari Nusa Datin Nisa ya. Ya Allah seneng kali aku pagi-pagi bukan Nyomang karena beberapa hari cuma bisa nonton gak bisa komen karena sibuk sekali. Jadi kangen Asik. Wow, ada kabar apa nih? Wow, ternyata kabar bahagia tentang lapor balik Rozai.
Rorozai. Semoga nggak dicabut gitu aja. Iya. Tentang Farhad Abbas dan orang sengkang itu cukup Nyonyo yang mewakili. Kalau aku yang komen nanti lebih parah katanya. Sehat selalu. Kemarin juga Nyonyo emoji itu. Masih ada lagi. Wow, banyak sekali dari malam Hendrik ini. Teguh Jaya. Yes. Aku dapat momentum kirim super thanks juga karena akhirnya berhasil lihat Norma Risma mengajukan laporan juga. Good job Norma. Untuk Nyomang, thanks atas kerja keras kalian. Mari kita pantau terus. Untuk yang lain silahkan memanfaatkan kolom komentar ini. Yes, ada lagi Hendrik Teguh tambahannya, perihal anak dewan, jangan-jangan dia nunggu bantuan dulu tuh baru nampol. Setelah bantuan datang orang-orang dishub gitu kan, baru deh berani nyamperin dan nampol. Sebelum-sebelumnya yang berlagak minta maaf gitu kan. Kalau memang yang diceritakan sesuai, gitu kan. Nah ini, yang punya hak memaafkan dan tindak tegas tergantung tukang parkir yang ditampol, betul. Semoga tukang parkirnya baik-baik aja, minta diberikan pergantian uang untuk memeriksa kesehatan menyeluruh, terutama bagian kepala, betul, sampai sempoyongan gitu, blok gitu kan. Dan pergantian gangguan psikologi, ya. Next ada dari Wayan WK TV. Nah gitu dong. Normal, laporkan balik, jangan mau ditindas terus. Kalau Farhad Abbas memang dari dulu aneh orangnya, nggak heran lagi gua Nyomang. Sampai apal aja. Next ada dari Tasma. Aku tuh kalau lihat Nyomang jadi ingat diriku dan suami. Saya Jawa, suami Sunda. Tingkah kalian kayak lihat tingkah kami. Sukses selalu Nyomang. Tingkah lakunya kita 11-12 kayaknya sama Tatsma. Tolonglah ya. Next ada Tio 1972. Mang suruh para tabas calling Firdaus. Kan dia ketua wartawan, biar videonya nggak gini. Nggak ini aja bener. Firdaus ketua wartawan tinggal di calling. Tapi tadi kalau bisa wartawan. dilihat yang Farhad Abbas nyanyi ada banyak mic-nya. Ada banyak mic-nya. Iya, jadi kayak ya ada perkembangan lah gitu. Tapi angle-nya tetap itu aja iya sih. Memang menyari, makanya udah yang ini aja gitu kan. Next ada dari Repal. Malam Nyomang, salam sehat selalu ya. Baru sempet komen semoga keburu. Untuk Norma, good job. Untuk Rozi, nah loh ketahuan kan siapa yang geretak doang. Untuk Bapak FA, aduh ngapain Anda laporin orang yang lagi liburan. Bentar lagi orangnya juga balik Bapak. Udah balik Bunda Korlanya. Gak tahu udah balik tuh. Iya udah balik. Menungguin laporan polisi aja Bapak. Nih yakin tuh map laporannya disimpan paling bawah di atas map Firdaus. Bapak FA kalau mau laporin tuh laporin anak anggota dewan yang main tampol-tampol orang, berani nggak? Iya, itu pokoknya ada laci khusus. Isinya tulisannya labelnya Firdaus, Farhad Abbas gitu. Laporan nanti, iya siap kami proses, iya siap kami proses. Taruh aja gitu. Sama satu lagi Jumadi and Partner gitu. Aduh tolonglah. Nggak kan udah dicabut kan? Hah? Udah dicabut ya udah cabut. Habis yo. Terima kasih kepada para santu-santu yang sudah memberikan super thanks dan juga memberikan ruang kepada santu people yang lain. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa. Nyonyo dan Mamang. Dua tapi mangkok. Cabut dulu dan ciao.